Bab 2581. Sebelum kata mandi, untuk mandi selesai, Yakub tertegun oleh pemandangan di hadapannya. Pada saat ini, Making telah bangun dari tempat tidur dan sedang berdiri di samping tempat tidur. Dia sudah melepas jaket di tubuhnya. Dia hanya memakai satu di rumah, belum lagi, lengan di kedua sisinya dipukul di atas sikunya. Dan saat ini, Making, bagaimana mungkin seluruh orang masih terlihat seperti penyakit sekarang? Ia dikatakan dalam kondisi prima, energik, kemerahan, dan berkilau. Yang lebih dibesar-besarkan adalah saat ini, Making sedang meregangkan lengannya dengan penuh semangat. Dia mungkin merasa itu tidak cukup untuk menghilangkan kebenciannya, jadi dia melompat ke tempat itu 2 kali. Yakub tertegun, dan dia terkejut untuk waktu yang lama sebelum kembali ke akal sehatnya. Dia tergagap dan bertanya, "Itu cantik. Making, kamu, apa yang kamu? Apakah kamu down?" Making berkata dengan aura penuh, "Jacob, aku merasa seperti aku benar-benar lebih baik. Terima kasih untuk semangkuk bubur millet Anda." Jacob merasa bahwa seluruh dunia tampaknya menjadi magis, dan berseru, "Itu hanya semangkuk bubur millet, di mana ada efek ajaib." Sambil menggerakkan tubuhnya, Making berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi sekarang saya benar-benar merasa bahwa seluruh tubuh saya sudah sembuh total, tidak hanya benar-benar lebih baik, dan kondisinya jauh lebih baik daripada ketika saya tidak sakit sebelumnya. Tidak hanya saya tidak merasa kedinginan sama sekali, dan itu masih sangat panas, dan yang lebih penting, aku merasa seperti memiliki energi tanpa akhir." Ini, Jacob hampir menangis, dan berkata dengan tatapan muram, "Ini, apa yang terjadi? Saya menjalani kehidupan yang begitu besar, saya tidak pernah mendengar bahwa bubur millet begitu besar. Efeknya tidak masuk akal, ini." Making mencubit pinggangnya dengan satu tangan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan merentangkannya ke samping, dan berkata tanpa mengubah wajahnya, "Saya juga berpikir itu sangat ajaib seolah-olah Anda memasukkan ramuan ke dalam bubur millet." Jacob menghela napas, Di mana aku mendapatkan ramuan itu?" Saat dia berkata, dia buru-buru bertanya, "Making, kalau begitu, apakah kamu masih berendam di bak mandi?" Making menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jacob, jam berapa kamu berencana pulang?" Jacob bertanya dengan depresi, "Making, kamu harus mengusirku ketika kamu menjadi lebih baik." Making buru-buru berkata, "Oh, kemana kamu ingin pergi? Apakah saya orang yang seperti itu? Saya ingin memanggil Anda untuk berolahraga bersama, tetapi saya khawatir itu akan menunda Anda terlalu lama, dan akan sulit untuk menjelaskan kepada istri Anda setelah Anda pulang." "Olahraga?" Jacob tanpa sadar menjadi sedikit hayalan, dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak peduli jam berapa saya kembali, saya tidak punya masalah. Saya harus punya waktu 2 atau 3 jam." Making berkata dengan penuh semangat, "Itu bagus." Tanpa sadar Jacob bertanya, "Making, kamu, latihan apa yang ingin kamu lakukan?" Making berseru, "Aku ingin lari ke sungai. Pertama-tama kamu menungguku di pintu, aku akan mengenakan pakaian olahraga dan kemudian kita akan pergi." "Apa?" Jacob berkata dengan ekspresi kaget, "Pergi ke sungai pada malam hari?" Making mengangguk dan berkata, "Ya. Saya merasa seperti saya penuh energi sekarang, jadi saya terutama ingin keluar untuk berlari, dan melakukan lari yang baik." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, "Itu belum terlambat. Ini baru pukul 7. Banyak orang yang suka lari di malam hari biasanya mulai saat ini dan berlari sampai jam 8:30. Keinginan Yakub hilang. Apa yang sedang terjadi? Kapan demam cepat sembuh? Dalam keadaan normal, bukankah tubuh sangat lemah setelah demam tinggi? Tapi saat ini, sepertinya itu tidak sejalan dengan akal sehat sama sekali. Tepat ketika Yakub penuh dengan depresi dan keterkejutan, Making mendesak sedikit dengan cemas, "Yakub, apakah kamu bersedia pergi? Jika Anda ingin pergi, saya tidak bisa menahannya." Yakub terlalu malu untuk mengatakannya. "Jika saya tidak pergi, Making akan lari. Saya tidak bisa tinggal di rumah seseorang, bukan? Bahkan jika saya tinggal di rumahnya, apa yang dapat saya lakukan sendiri? Aku tidak bisa pergi ke kamar mandi untuk mandi, kan? Nasibnya terlalu aneh." Bab 2582. Memikirkan hal ini, Jacob hanya bisa berkata dengan tatapan sedih, "Oke, karena kamu ingin lari, maka aku harus menemanimu." "Itu hebat." Making buru-buru berkata,
kalau begitu kau keluar dulu, aku akan segera berpakaian dan kita akan segera berangkat. Oke. Jacob, yang begitu tertekan, hanya bisa setuju, berbalik dengan ekspresi cemberut, dan meninggalkan pintu. Kamar tidur ini, di matanya, adalah kampung halaman lembut yang telah dia tinggalkan selama hampir 30 tahun. Tapi sekarang, dia hanya bisa berdiri di luar pintu, menunggu Mei Qing berganti pakaian di dalam. Kuncinya adalah setelah dia berganti pakaian, dia harus membawanya untuk lari. Tertekan, Yakub menghela nafas, menutupi wajahnya dengan satu tangan, dan memegangi kepalanya dengan tangan lainnya, sebelum berjongkok di depan pintu kamar tidur Mei Qing. Saat dia jongkok, dia masih bertanya-tanya, di mana masalahnya? Mungkinkah bubur millet benar-benar memiliki efek ajaib? 3 menit kemudian, pintu kamar terbuka. Mei Qing melangkah keluar. Pada saat ini, dia mengenakan satu set lengkap pakaian lari ketat dan mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda. Dia tampak seperti wanita berusia 50 tahun, dan ada banyak orang yang mengatakan bahwa dia berusia 30 tahun, dan kemudian tampak benar. Dia melihat Jacob benar-benar berjongkok di tanah dan buru-buru bertanya, "Jacob, kenapa kamu jongkok di sini?" Jacob dengan cepat berdiri dan berkata dengan canggung, "Tidak apa-apa, aku akan istirahat sebentar." Setelah itu, dia melihat lebih dekat ke Mei Qing, yang mengenakan celana ketat, dan sosok sempurna itu hampir membuatnya kehilangan pandangannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Mei Qing akan tetap mempertahankan sosok yang baik setelah begitu tua. Karena celana ketat semacam ini sangat menampakkan pro dan kontra tubuh. Jika tubuh memiliki sedikit lemak, Anda dapat melihat dengan jelas di bawah celana ketat semacam ini. Tapi sosok Mei Qing hampir tidak bisa menyalahkannya. Melihat Jacob dalam keadaan linglung, Mei Qing merasa sedikit malu, tapi dia tidak terlalu peduli, dan buru-buru berkata, "Ayo pergi, aku hampir kehabisan panas." Jacob hanya bisa mengangguk marah dan mengikutinya ke bawah. Area villa tempatnya tinggal tidak jauh dari tepi sungai. Setelah keluar dari pintu depan masyarakat, setelah melewati area hijau dan melintasi jalan raya, Anda akan langsung berada di jalan tepi sungai. Selama bertahun-tahun, negara telah mendorong orang untuk memperkuat latihan fisik. Oleh karena itu, Pemprov DKI membangun jalan sepanjang 20 km di sepanjang tepi sungai, yang separuhnya merupakan rel yang dilapisi partikel karet, khusus untuk dilalui warga. Mei Qing tinggal di sini sejak dia pindah ke sini, dan pada dasarnya, dia harus berlari 1 putaran setiap hari. Alasan mengapa dia memiliki sosok yang bagus adalah karena dia terus berolahraga selama beberapa dekade. Di sisi lain, Jacob, meski tubuhnya lumayan, adalah standar orang paruh baya biasa. Dia jarang berolahraga. Selain minum teh, manik-manik, dan kenari, latihan terbesar adalah mengobrol dengan orang lain di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Bibir lebih rapi daripada kaki. Oleh karena itu, begitu dia berlari dengan Mei Qing, dia sedikit kehabisan napas dan tidak bisa mengikuti dalam 3 menit. Tapi di sisi lain, Mei Qing hampir seperti dipukuli. Dengan sedikit latihan, apalagi terengah-engah, tidak ada perubahan pada corak kulitnya. Tak lama kemudian, Jacob benar-benar tidak bisa menahannya lagi, terengah-engah dan berkata, "Cantik. Mei Qing itu, aku benar-benar. Aku benar-benar tidak bisa lari, ayo, haruskah kita istirahat sebentar?" Mei Qing tidak hanya merasa lelah, tetapi dia merasa bahwa dia bahkan belum mulai memasuki negara bagian. Jadi dia buru-buru berkata, "Yakub, mengapa kamu tidak berjalan perlahan sendirian? Aku akan lari sebentar dan kemudian kembali untuk menemukanmu." Aku tidak tahu apa yang salah dengan diriku, aku merasa kekuatanku tidak berguna, aku hanya bisa mengandalkan 2. Kakinya habis, jadi aku tidak bisa berhenti sama sekali. Yakub mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu aku akan bersamamu." Setelah berbicara, dia dengan cepat menggunakan kekuatan susu dan mengikuti dengan putus asa. Bab 2583. Ketika Yakub patah kakinya dengan Mei Qing di tepi sungai, Charlie hanya beberapa kilometer terakhir dari rumah Song di pinggiran kota. Pada saat ini, di ruang perjamuan bangsawan keluarga Song, ayah dan putri dari keluarga Ito, Emi Ito dan Koichi Tanaka, ditemani oleh Warnia, mengobrol dengan Pak Song. Meskipun kerjasama keluarga Song dengan Nippon Steel bergantung pada Charlie untuk menyembuhkan ketua Nippon Steel, Shinwa Watanabe, itu juga berkat perjodohan Ito Takahiko.
Apalagi setelah Warnia mengalami kecelakaan di Jepang dan berhasil diselamatkan oleh Charlie, hal itu juga berkat asuhan dari keluarga itu. Oleh karena itu, Tuan Song sangat baik kepada tamu rumah itu. Adapun Nanako, dia sibuk mengobrol dengan Warnia dan itu semua bisikan antar wanita. Keduanya terus berbisik, sering tertawa lepas kendali seolah-olah mereka adalah saudara perempuan yang baik. Dan anjing Akita yang dibawa Nanako sedang berbaring dengan patuh, menatap kemana-mana dengan mata bulat. Tepat pada waktunya, Qin Gang membawa Aosue putrinya, dan Charlie tiba di rumah Song selangkah demi selangkah. Begitu ayah dan putrinya memasuki ruang perjamuan, Warnia buru-buru bangun dan melambai ke Aosue. "Aosue, kemarilah." Aosue melihat Warnia dan Nanako, dan dengan cepat melambai pada mereka. Melihat Nanako, Aosue merasa sedikit malu di hatinya. Bagaimanapun, dia secara tidak sengaja melukai Nanako dengan sangat parah di game sebelumnya. Selain itu, dia jauh lebih lemah dari Nanako. Pil Charlie hanya mampu melakukan serangan balik, jadi dia merasa semakin malu. Segera setelah itu, dia melihat Akita terbaring di kaki Nanako. Dia langsung tertarik dengan penampilan naif anak-anak anjing itu dan berteriak, "Wow! Apakah itu Momotaro? Ya ampun, ini sangat menakjubkan. Sangat lucu." Saat dia berkata, dia berlari. Tebingnya menarik perhatian semua orang. Qin Gang tiba-tiba berkata dengan sedikit malu kepada Old Man Song dan anggota keluarga itu lainnya, "Maaf semuanya, gadis ini tidak memiliki aturan dan selalu membuat keributan." Setelah berbicara, dia hendak menegur Aosue 2 kali, tetapi Aosue sudah berlari ke anjing Akita, berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menggoda anjing itu. Qin Gang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan Song berkata sambil tersenyum saat ini, "Tuan Qin Gang, datang dan duduklah dan izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Tuan Ito dari keluarga Ito Jepang." Qin Gang bergegas ke depan dan berjabat tangan dengan semua orang di keluarga Ito satu persatu, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saya benar-benar minta maaf untuk sekarang. Gadis kecil itu suka menggoda kucing dan anjing sepanjang hari. Mohon bersabar dengannya." Ito Shihiko tersenyum dan berkata, "Tuan Qin tidak harus begitu sopan. Gadis kecil seperti ini. Aosue Anda seusia dengan Nanako kami. Meskipun mereka berusia awal 20-an, mereka masih gadis kecil. Saya tidak dapat memahami keadaan ini dengan lebih baik." Qin Gang mengangguk dan tersenyum, "Memang, anak-anak dari 2 keluarga kita seumuran, dan mereka berdua menyukai seni bela diri. Hei, terkadang saya khawatir. Katamu gadis kecil ini tidak suka piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Mereka suka pisau dan senjata menari, menendang karung pasir di rumah setiap hari, dan menendang 2 di antaranya seminggu. Apakah menurut Anda bisa tahan?" Takehiko Ito tersenyum dan berkata, "Saya dulu suka mengawasi anak-anak. Mereka tidak hanya membiarkan mereka belajar seni bela diri, tetapi juga membiarkan mereka belajar piano, catur, kaligrafi dan lukisan, dan bahkan merangkai bunga upacara minum teh. Saya selalu ingin memupuknya menjadi wanita yang baik." Berbicara tentang ini, Ito Shihiko menghela nafas, dan berkata, "Tapi sekarang aku memikirkannya. Selama anak bahagia dan tidak salah, itu sudah cukup. Biarkan dia menjelajahi sisanya." "Iya." Qin Gang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bisa mengendalikannya sekarang, jadi saya juga tidak repot-repot untuk mengendalikannya." Di sini, perhatian Aosue hampir seluruhnya tertuju pada anjing Akita. Bab 2584. Sambil membelai kepala Akita, dia menatap Nanako dengan penuh harap, dan bertanya, "Nanako, apakah anjing ini benar-benar untukku?" "Tepat sekali." Nanako mengangguk dan tersenyum dan berkata dengan serius, "Namanya Momotaro. Dia masih kecil. Meskipun ia laki-laki, ia memiliki temperamen yang baik dan kemampuan belajar yang baik. Mulai sekarang, saya akan meminta perawatan Anda." Aosue sangat bersemangat dan dengan penuh syukur berkata, "Nanako, terima kasih banyak." Nanako tersenyum dan berkata, "Semua orang adalah teman, apa yang kamu lakukan dengan sopan." Aosue tersipu dan berkata, Maaf. Aku menyakitimu seperti itu di game sebelumnya, dan aku belum punya kesempatan untuk meminta maaf padamu." Nanako buru-buru berkata, "Karena ini kompetisi, akan ada yang menang dan yang kalah, dan beberapa orang akan cedera. Setiap orang bermain adil. Maaf, jangan dimasukkan ke hatimu."
Aosway berkata dengan malu-malu, tapi aku. Tiba-tiba, Aosway tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah berjuang beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berseru, tapi aku tidak mengandalkan kemampuanku sendiri untuk memenangkanmu pada saat itu. Aku mengandalkan semua bantuan Master Wade. Jadi bagaimanapun juga, aku tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Nanako tersenyum tipis dan berkata dengan serius, Aosway, setiap orang memiliki kesempatan yang berbeda. Ini seperti beberapa orang menguasai keterampilan bertarung tingkat tinggi, sementara beberapa orang menguasai cara yang lebih baik untuk memperkuat tubuh, jadi tidak ada untungnya atau kalah. Selain itu, berkat Anda melukai saya, Tuan Wade akan berpikir untuk membantu saya menyembuhkan cedera. Justru karena kepedulian Tuan Wade maka seluruh keluarga saya dan saya akan diselamatkan olehnya. Bagaimanapun, saya berterima kasih karena ini belum terlambat. Ah? Aosway bertanya dengan heran, apakah ada yang seperti ini? Nanako mengangguk, kedengarannya keterlaluan, tapi itu benar. Jika Tuan Wei tidak datang ke Kyoto untuk menyembuhkan saya pasti sudah mati sekarang. Ketika Warnia mendengar ini, dia merasa sedikit masam di hatinya. Sebelum dia mengenal Nanako, dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang mengizinkan Charlie melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyelamatkan. Tapi ternyata Charlie melakukan hal yang sama pada Nanako. Sambil menghela nafas dengan emosi, Warnia juga pulih, dan dia tidak bisa tidak mengingatkannya, Warnia, bagaimana kamu bisa cemburu dengan seorang gadis kecil? Bagaimanapun, Tuan Wade punya istri, kekasihnya adalah Claire, bukan Nanako, atau kamu Warnia. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan desahan, hatinya tertekan. Nanako mendengar desahannya dan buru-buru bertanya, Sister Warnia, mengapa Anda tiba-tiba menghela nafas? Apakah sedang bad mood? Warnia buru-buru melambaikan tangannya untuk menyangkal, tidak, saya hanya berpikir bahwa saya hampir mati di Jepang saat itu. Terima kasih atas bantuan Master Wade, saya tidak bisa menahan perasaan sedikit. Nanako mengangguk simpatik. Alasan mengapa dia dan Warnia rukun dengan baik dan memperlakukannya sebagai saudara perempuan di hatinya, adalah karena keduanya terlalu mirip dalam banyak hal. Keduanya adalah wanita tertua dari keluarga besar, tetapi mereka juga menghadapi bahaya hampir kehilangan nyawa lebih dari sekali, dan keduanya diselamatkan oleh Charlie pada saat kritis dalam hidup mereka. Lebih penting lagi, Nanako dapat melihat bahwa Warnia, seperti dirinya, sangat mencintai Charlie. Oleh karena itu, memiliki pengalaman serupa memberinya perasaan simpati jauh di dalam hatinya. Bab 2585. Aosway merasa sedikit tersesat ketika dia mendengar keduanya berbicara tentang diselamatkan oleh Charlie. Dia memeluk Momotaro, duduk di tanah, dan menghela nafas. Hei, tiba-tiba aku iri padamu. Keduanya tidak bisa membantu menatapnya pada saat bersamaan. Warnia bertanya, Aosway, apa yang membuatmu iri pada kami? Aosway berkata dengan sungguh-sungguh, saya iri pada Anda semua karena memiliki pengalaman diselamatkan oleh pahlawan seperti Master Wade. Mengapa saya tidak menemui hal seperti itu? Nanako buru-buru memotongnya, berkata, Aosway, jangan bicara omong kosong. Hal semacam ini bukan lelucon. Tepat sekali. Warnia juga berkata dengan sangat serius, bendera seperti ini tidak boleh berdiri dalam kekacauan. Kedamaian dan keamanan adalah hal yang paling penting. Aosway berbisik, tapi aku benar-benar iri padamu. Melihat keputusasaannya, Warnia dan Nanako hanya bisa saling melirik dan tertawa getir pada saat bersamaan. Di satu sisi, mereka berdua dikejutkan oleh sirkuit otak Aosway yang luar biasa, dan di sisi lain, mereka tidak bisa menahan perasaan di dalam hati mereka. Sepertinya Aosway, seperti mereka berdua, sangat mencintai Charlie di dalam hatinya, jika tidak mungkin untuk mendapatkan ide seperti itu secara tiba-tiba. Warnia memandang Aosway dan berkata sambil tersenyum, kamu, jangan iri pada orang lain tanpa pandang bulu. Nyatanya, saya cukup iri dengan pengalaman Guru Wade yang menemani Anda di setiap momen kritis. Ini seperti dilindungi oleh pangeran sepenuhnya. Putri kecil, tidak perlu melihat dosa di dunia. Aosway tiba-tiba tersipu, dan berkata dengan samar, di mana? Aku bukan putri kecil Master Wade. Warnia mengangguk, memandang Nanako, dan tersenyum, sepertinya Aosway tidak ingin menjadi putri kecil Master Wade.
Saat kita berbalik, kita harus mengingatkan Master Wade. Nanako mengangguk setuju dan berkata, ya, ketika Tuan Charlie tiba, aku akan menemukan kesempatan untuk memberitahunya. Aosue merasa cemas dan berseru, oh, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Warnia dengan sengaja bertanya padanya, lalu apa maksudmu? Aosue menjawab dengan malu, Saya pikir Tuan Wade tidak akan memperlakukan saya sebagai putri kecilnya. Warnia tersenyum dan berkata, Aosue, dengarkan maksudmu, tidakkah kamu menyukai Master Wade? Aosue terkejut, langsung tersipu dan melambaikan tangannya, aku benar-benar tidak. Aku tidak percaya itu. Warnia tersenyum, Anda pasti menyukai Master Wade. Lihatlah dirimu, wajahmu merah. Iya. Nanako juga bercanda, sepertinya apel merah matang. Saya tidak sabar untuk mencobanya. Jika Emer Charlie melihatnya, mungkin dia akan memiliki ide yang sama. Aosue tiba-tiba menutupi wajahnya dengan tangannya, dan berkata dengan malu-malu, jangan bicara yang tidak masuk akal, aku tidak tersipu. Meskipun dia berkata begitu, dia sangat khawatir di dalam hatinya. Dia buru-buru berdiri dan berkata terburu-buru, Sister Warnia, Nanako, aku akan pergi ke kamar mandi, kalian, bicara dulu. Setelah berbicara, dia lari dengan cepat. Warnia dan Nanako menatap punggungnya dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Warnia berkata dengan serius, Nanako, maksudmu Tuan Wade? Nanako mengatupkan mulutnya dan berkata dengan serius, aku tidak tahu apakah Charlie bukan bunga, tapi aku merasa dia sendiri adalah bunga, dan bunga yang menarik lebah dan kupu-kupu.